Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Konsep desain prototipe dulu. Konsep? Desain prototipe. Iya, konsep desain prototipe dan kemasan, ya kan? Iya, tentang kemasan. Nah, apa itu prototipe? Iya, silakan. Definisi utama dari prototipe adalah sebuah skema rancangan sistem yang membentuk model atau standar ukuran atau skalabilitas yang akan dibuat nantinya. Oke, terima kasih. Masih ingat? Kemasan itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskannya? Suatu wadah ataupun pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Iya. Produk yang memiliki fungsi untuk menampung, melindungi, mengidentifikasi, dan mempromosikan produk. Iya, kemasan produk itu adalah suatu material pembungkus produk yang memiliki fungsi untuk menampung, melindungi, mengidentifikasi, dan mempromosikan produk. Paling tidak, kemasan itu pasti kita temukan, ya kan? Pasti kita temukan kemasannya. Nah, kita akan masuk ke dalam materi kita pada saat ini, yaitu menganalisis konsep, desain, prototipe, dan kemasan produk barang dan jasa. Nah, kemudian di 4.4-nya atau keterampilannya, kita bisa nanti membuat desain, prototipe, dan kemasan produk barang dan jasa. Nah, tujuan pembelajaran kita melalui studi literatur dan diskusi kelompok dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menentukan konsep desain, prototipe barang jasa dengan benar dan penuh rasa ingin tahu. Kemudian nanti melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menerapkan konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang jasa dengan benar dan pantang menyerah. Oke, bisa dipahami ya tujuan pembelajarannya kita ya? Sistematika proses kerja dalam membuat konsep prototipe suatu produk kreatif. Yang pertama nanti, kita akan menentukan kebutuhan akan produk yang akan dibuat. Kemudian melakukan perancangan desain, menentukan material produk, dan melakukan evaluasi. Oke, yang pertama kita akan bahas bagaimana menentukan kebutuhan akan produk yang akan dibuat. Nah, yang pertama adalah mengenai identifikasi peluang. Nih, identifikasi peluang. Menurut kalian apa gunanya ya kita identifikasi peluang tersebut? Nih, identifikasi peluang. Perencanaan, ya. Fase perencanaan pada pengembangan teknologi, di mana teknologi yang tersedia dipasangkan dengan suatu peluang pasar, ya, dipasangkan dengan suatu peluang pasar. Nah, salah satu sumber peluang bisnis adalah diperoleh dari cara brainstorming. Ya. Pernah nggak dengar kata brainstorming?
Belum pernah. Belum. Kira-kira apa itu? Brainstorming itu apa? Di layar. Nah, perhatikan gambarnya. Ini menurut kalian apa? Desain, ya, sebuah desain. Nah, kemudian ini bisa dikatakan juga bagaimana cara membuat gambar ataupun prototipe fisik daripada bingkai foto, ya kan? Ataupun tadi kita katakan itu merupakan sebuah desain, ya, merupakan sebuah desain prototipe-nya, ya kan? Langkah pertama dalam menciptakan prototipe fisik bingkai foto adalah untuk menciptakan sebuah konsep sketsa rinci atau diagram. Idealnya, kita harus memiliki dua sketsa konsep. Satu, sebuah sketsa desain yang menunjukkan bagaimana produk mungkin muncul setelah selesai. Dua, sebuah sketsa teknis yang menunjukkan dimensi produk, bahan, dan berbicara. Iya, oke. Terima kasih. 5 langkah pemecahan masalah. Ya, karena di sini nanti ketika kita menyusun konsep ini, mungkin ada beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul. Satu, memperjelas masalah. Dua, mencari pencarian eksternal. Tiga, pencarian internal. Yang keempat, menggali ide secara sistematis. Dan yang terakhir, merefleksikan pada hasil dan proses. Iya, terima kasih. Berarti kita nanti harus dari penyusunan konsep yang tadi kita seleksi konsep yang mana yang mau kita gunakan, ya kan? Ya. Tuh, konsep yang mana yang mau kita gunakan. Jadi di dalam seleksi konsep ini merupakan menilai konsep dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan, ya, memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan pelanggan? Yang ketiga, ya, kita seleksi konsepnya. Baru yang keempat kita evaluasi, ya, dievaluasi nanti konsep dan pengembangan konsep. Baru yang terakhir nanti ada benchmarking dan wawancara pengguna utama. Setelah kita sudah selesai membuat konsepnya, maka kita akan tanyakan, ya kira-kira di mana ya desain yang kami gunakan ini atau desain yang kami buat. Kita menentukan kebutuhan akan produk yang akan dibuat, ya, baru berikutnya kita akan melakukan perancangan, ya, perancangan desain, ya, melakukan perancangan desain. Ya. Dari yang pertama tadi menentukan kebutuhan ini sudah paham? Produk yang berupa pengumpulan semua data dan elemen yang berkaitan dengan produksi, ya, yang berkaitan dengan produksi di dalam praproduksi. Berarti ini adalah produk, ya, produk awalnya, ya, produk awal dalam pembuatan tahap produksi, ya. Nah, perhatikan, di dalam tahap praproduksi ada 8 hal yang harus dikerjakan. Yang pertama, penentuan konsep ataupun ide. Kemudian ada desain, ada perencanaan produksi, kemudian ada dokumentasi, baru membentuk tim, kemudian membuat rancangan desain, penyempurnaan, dan yang terakhir nanti penandatanganan kontrak dan pembayaran. Inilah tahap-tahap daripada praproduksi. Nah, lagi dicari. Oke, silakan. Ditulis ya, ditulis. Yuk, yang bisa. Oke, Riko.
ide rancangan produksi yang akan dilakukan. Oke. Di dalam desain. Produksi adalah rancangan suatu produk yang nantinya akan diproduksi. Merancang produk merupakan suatu syarat yang merupakan syarat untuk produksi. Iya, bukan syarat untuk Produksi. produksi. Oke, yang lain. Berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Oke, jadi ya, di dalam membuat rancangan desain ini, sebuah tahap bentuk dasar yang dapat diperlihatkan untuk dilakukan tes dan ditentukan layak atau tidak untuk diproduksi. Ya, layak atau enggak diproduksi nanti. Gitu. Sini sudah bisa dipahami Pak? Ada nggak yang kurang dipahami dari 8 tahap praproduksi? Menentukan material produk. Dalam menggunakan material produk dapat dilakukan dengan melakukan eksplorasi berbagai kemungkinan keindahan dan keunikan yang dihasilkan oleh bahan-bahan penyusun produk tersebut. Ya. Jadi ini 3 satu kelompok. Oke, nanti ini berapa orang? Tiga. Ya 3 ya, satu kelompok. Oke, ini kelompok Wipina, kelompok Asra, kelompok Ferry. Nah, perhatikan cara mengerjakan. Tunggu, masih lanjut kan tidak? Bagaimana konsep Kan sudah dilipat kalau umat di bawah juga bisa mengerjakannya. kan udah digulung-gulung tuh. Belum, sudah, rusak. Jadi kita di mana ini? Ini potong lipat. Kawin sekali ya. Soal Iya. Ini yang kamu. Kita sekalian, iya. Maksudnya oh gitu ya. oke, silakan kelompok A. Eka, konsep desain pembuatan bingkai foto menurut kami membuatnya konsepnya seperti papan tulis ya Pak contohnya. Jadi supaya mungkin biar lebar, mungkin biar banyak gitu Pak fotonya. Lalu analisislah bersama dengan anggota kelompokmu bagaimana membuat konsep desain bingkai foto dengan tepat. Dengan cara melewati dengan baik contohnya itu bagaimana cara memotongnya dengan benar. Apakah seperti ini dibuat apa ya? Sudut-sudut itu serong. Lalu Oke, itu presentasi dari kelompok A ya. Berikan aplaus untuk kelompok A. Bagaimana membuat masuk desain bagi bingkai foto dengan tepat. Cara membuat bingkai foto dengan tepat ialah siapkan bahan-bahan, karton, gunting, gas, Kita ya. Apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, siapa? Vidya. Oke, silakan Vidya. Hari ini kita dapat menyimpulkan tentang seleksi konsep.
Seleksi konsep merupakan proses menilai konsep dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan kriteria lain, membandingkan kekuatan dan kelemahan relatif dari konsep, dan memilih satu atau lebih konsep untuk penyelidikan, pengujian, dan pengembangan selanjutnya. Oke, terima kasih kepada video pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Bapak berharap kepada kita semua supaya di dalam pembelajaran berikutnya nantinya, di dalam pertemuan kita untuk minggu akan datang, yaitu bagaimana kita juga bisa nantinya mendesain kembali ataupun memperlengkapi kembali desain yang sudah kita buat. Tadi dikatakan bagaimana kita boleh mengevaluasi, ya, melakukan evaluasi dari hasil yang sudah kita buat. Ya, dari hasil yang sudah kita lakukan ini, kita akan melakukan evaluasinya bagaimana. Nanti kalian akan mengevaluasinya kembali supaya menghasilkan suatu desain yang sangat bagus dan bisa menarik konsumen. Ya. Nah, demikian Bapak berharap supaya kita boleh tetap menjaga protokol kesehatan ya nak ya, tetap menjaga jarak, ya, tetap mencuci tangan, ya, memakai masker ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Ya, tetap menjaga kesehatan kita. Sampai bertemu untuk minggu yang akan datang di dalam pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, pada Peri supaya menutup Mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima